Salah satu antarmuka untuk melakukan komunikasi antara kita dan pelanggan adalah menggunakan chatbot. Dan di Microsoft, kita memiliki beberapa opsi untuk chatbot ya. Yang pertama ada Power Virtual Agent, yang kedua ada HelpBot, dan yang ketiga adalah Bot Framework SDK. Selain itu, kita juga bisa menambahkan kemampuan bot kita dengan skill bot. Nah, di video kali ini kita akan bahas cara pendekatan pengembangan chatbot yang sangat customized atau yang bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita akan menggunakan platform yang namanya Bot Framework SDK. Ya, teman-teman bisa melihat ini. Kita nggak bahas dulu Power Virtual Agent ataupun yang lain, kita akan fokus ke Bot Framework SDK. Bot Framework SDK ini kalau saya boleh bilang solusi palu gada ya, semuanya ada untuk pengembangan chatbot. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita mulai. Sebelum memulai pengembangan, kita harus mengaktifkan dulu layanan atau resources yang dibutuhkan di Azure. Teman-teman bisa membuat free account Azure di azure.com atau juga menggunakan fasilitas seperti Azure for Student ataupun yang lain. Saya akan memilih custom question answering, saya pilih select, dan kemudian saya akan pilih continue to create your resources. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kita akan membuat sebuah resources yang akan kita gunakan adalah resources untuk kebutuhan. Kita membuat sebuah language ya. Di sini tulisannya language resources ya. Kemudian kita buat di sini, saya letakkan di Southeast Asia dengan tingkat harga free. Jadi teman-teman jangan khawatir, ada versi free-nya. Kemudian di sini pertanyaan custom atau custom query ya, kita akan lakukan juga di lokasi yang sama yaitu Southeast Asia ya, dengan free ya. Ini kita lakukan free juga, dan teman-teman bisa lihat di situ ada komitmen untuk mengikuti AI yang ethical dan responsible. Saya klik next, kemudian kita lihat tinjau dan buat, maka di sini diberikan informasi apa saja ringkasan yang kita akan buat. Kemudian kita lakukan proses untuk selanjutnya. Setelah melakukan proses validasi, kita tunggu beberapa saat. Kalau kamu sudah berhasil meng-create sebuah language resources di Azure, maka kita bisa mengakses yang namanya Azure Language Studio. Azure AI Language Studio ini suatu yang baru teman-teman. Jadi ini mungkin salah satunya pengganti dari Q&A Maker. Tapi bukan hanya Q&A Maker saja. Azure Language Studio ini mengkombinasikan seluruh fitur-fitur language dalam satu halaman khusus gitu ya. Saya bisa create new project di sini, teman-teman bisa lihat tuh aktivitasnya apa saja ya. Kalau kita pengen meng-create natural language ke bot, maka kita milih yang conversational natural language. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Bahasanya apa aja, termasuk bahasa Indonesia Raya ya. Jadi kita cukup happy nih, artinya kita sudah mendukung nih ya, mendukung bahasa Indonesia. Kalau zaman dulu waktu chatbot baru keluar, Bot Framework gitu ya, itu cuma mendukung bahasa Inggris saja, tapi sekarang udah bahasa Indonesia. Kita akan create project dan juga kita akan buat Oke, kita sudah buat, kita klik next, review and finish, kita create ya. Kita tunggu lagi beberapa saat ya teman-teman. Nah, jangan kaget kalau teman-teman tiba-tiba dihadapkan satu menu yang mungkin asing bagi teman-teman. Kita akan lakukan pelan-pelan satu demi satu. Nah, di sini kita akan bahas dulu skema definition ya. Mungkin di video selanjutnya kita bahas yang data labeling. Di skema definition ada intent dan entities. Oke, saya mau jelaskan dulu entities ya. Entities itu adalah sesuai dengan namanya objek ya, yang terkait dengan ketertarikan oleh pengguna. Contohnya misalnya putar lagu favorit saya. Objeknya adalah lagu. Jadi di sini kita bisa lihat objeknya adalah sebuah lagu. Dan kalau kita bicara entity, itu ada beberapa cara untuk mengekstraknya. Ya, bisa dipelajari ini ya. Bisa udah ada listnya. Jadi memang kita udah punya listnya gitu ya. Udah pre-built, jadi bawaannya ya. Contohnya angka kan pasti 1 2 3 4 5 gitu ya. Atau bisa ngikuti pola regular expression. Nah, di sini kita coba yang learn, terus kita pilih song ya. Nah, itu. Dalam sebuah objek bisa saja terjadi yang kita sebut dengan overlapping. Contohnya di sini ya.
bulan, kan ada Januari, date time juga ada Januari, dan ada booking rank yang dipelajari Januari juga. Di sini kan akan terjadi yang kita sebut dengan overlapping. Nah, ya. Jadi kalau teman-teman lihat itu ada kemungkinan tuh yang namanya overlapping. Nah, sekarang kita punya entities yang namanya song, ya. Dan kalau kita bicara yang satunya lagi, kita punya satu model yang namanya intent. Ya. Intent itu adalah task atau aksi yang akan kita lakukan untuk sebuah chatbot tersebut. Ya. Misalnya contohnya play. Nah, ya misalnya kita coba play gitu ya. Jadi play song gitu. Jadi seperti itu. Ada intent itu sebuah task dan entity itu sebuah objek yang akan diputar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, setelah sudah mempunyai play, kita bisa mengupload yang disebut dengan uTrans file. Nah, kita bisa lihat uTrans file itu ya, apa saja gitu ya. Dan ini bisa kita ambil uTrans-nya dari OpenAI. Jadi kita bisa mengambil pengetahuan-pengetahuan yang ada di OpenAI. Nah, video kali ini sampai di sini dulu ya. Kita sudah setup dan kita sudah memiliki persiapan untuk membuat chatbot. Kita akan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.